Oke guys, balik lagi bersama tim pencari demit horror story. Oke, gua sekarang langsung nih ngobrol sama petinggi sebelumnya ya. Asik. Petinggi. Enggak ada. Ya apa ya, gue sebut apa ya, sama suhu Enggak. explorer Indonesia lah, bisa sebut kayak gitu enggak? Enggak ada. Ya pokoknya salah satu tim explore juga ya, mungkin pengalaman horornya tuh banyak banget ya teman-teman ya. Dari Waringga, Ya, terus ya sekarang tahu sendiri lah Acong ya, yang terkenal nama samarannya Hendrik Hidayat. Oke Cong, gimana sih Cong? sehat. Hai, Lu gimana, gila. sehat? Kesempatan ini kita bakalan langsung sehat nggak? ngobrol-ngobrol. Sehat lah. Sehat ya? Ya, Agak sedikit covid ini. Goblok, mana ada gua covid kayak gini. Nempel mic pun udah pakai plastik. Kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol ya Cong ya. Ngobrol apaan? Cerita banyak lah, cerita horor tentang lu. Mungkin kebanyakan kan, mungkin kalau ngedenger lu atau yang pengen tahu cerita tentang lu pasti tentang Gak ada. Sugan. Iya, Ya, bukan Sugan. lu kan, gue nggak ngomongin lu loh. Iya. Gue ngomongin lu, kalau ngomongin lu kan kalau gue pasti apa sih yang ceritain tentang Acong, paling Sugan kebanyakan. Bang, Sugan itu mana? Gue pengen Sugan. Tapi sebelumnya ini gue nggak mau terlalu banyak ngebahas tentang Sugan ya. Nah, orang-orang juga nggak tahu Sugan itu apa. Nah, di sini gue bakalan ngedenger cerita langsung si Acong, pengalaman mistisnya sebelum dia terjun di dunia explore atau dunia mistis, teman-teman ya. Gimana Cong? Pengalaman gue nih Pengalaman lu di luar dari explore ya Congnya. Jadi di luar dari explore. kayak misalkan dari waktu kecil lu, pengalaman waktu kecil lu, kejadian-kejadian. kejadian mungkin lu udah pernah alamin. Gini sih sebenarnya gue kan termasuk orang yang nggak percaya dengan indigo ya. Jadi tapi banyak cerita-cerita yang gue dengar itu gue alamin waktu kecil. Kayak setiap tidur tuh ada yang nemenin dua orang gede hitam. Gue ngalamin tuh. Tapi lu itu lu rasain, maksudnya Gue lu ngelihat, tahu di saat itu. Oh, lu waktu lihat. kecil. Sampai sekarang gue ingat gitu. Gue ingat sampai sekarang gue ingat. Cuman gue kan biasanya waktu dulu kecil itu biasa orang tua kita pasti kayak nyuruh kita maghrib itu masuk, takut kalau dulu kan nanti ditangkap momo, ini diketakut-takutin sama orang tua kan biasanya. Oh, jadi kan. semenjak kecil lu udah ada momo? Gue enggak. Gue enggak ditakutin sama orang tua gue sama sekali. Enggak dikenalkan dengan namanya hantu atau apa, enggak pernah diceritain. Jadi gue kayak ya mungkin tuh paman gue yang ngeliatin gitu, atau om gue yang ngeliatin gue tuh tidur gitu. Jadi gue sadarnya itu ketika umur gue 7 kayaknya 7 tahun. Jadi umur 7 tahun tuh mereka tuh memang udah nggak ada lagi. Ketika gue tidur tuh udah nggak ada lagi sama sekali. Oke, jadi sorry bentar gue potong. Tema kali ini gue bakalan angkat cerita mistis Acong sebelum dia tahu tentang hal-hal gaib lah ya. Sebelum mengerti hal-hal mistis, indigo dan lain-lain. Berarti dari awalnya yang lu nggak percaya. Berarti dari kecil lu udah nggak percaya sama yang indigo gitu? Nggak percaya. Enggak. Dan itu lu tahu indigo sejak umur berapa berarti? Gue sampai sekarang nggak tahu tentang indigo sih. Cuman semenjak kecil lu sebut apa itu di saat ada orang yang punya kelebihan atau sixth sense kayak gitu? Indigo kan bisa disebutnya. Sampai sekarang gue juga nggak tahu sih definisi indigo itu seperti apa. Karena banyak bilang, ada yang bilang itu kelebihan pemberian Tuhan. Ada juga bilang itu menyiksa diri gitu. Jadi kayak ambigu kan, 50-50 gitu kan. Ya bingung sih banyak versinya itu apa artinya. Oke, kali ini gue bakalan ngedengerin full cerita dari lu dari semenjak waktu kecil hingga ya mungkin terserah lu. Intinya mungkin itu pengalaman mistis lu atau pengalaman horor lu. Oh ya. Jadi maksud lu kenapa gue sampai terjun ke dunia explore gitu ya? Ya bebas, apapun itu. Maksudnya pengalaman lu yang mungkin sampai sekarang tuh nggak bisa lu lupain. Oh ada. Jadi gini, kenapa gue nih kayak terjun suka banget sama dunia explore ini? Karena gini, waktu SD, nih SD ya. Dari SD lu udah SD. Ini senang pengalaman sama hal-hal kayak seperti ini? Enggak, gue nggak senang. Jadi SD gue ini nih semi pesantren. Semi pesantren. Jadi gue nih pulangnya jam 5:30 sebelum maghrib. Pulang sekolah gue dari kelas 2 SD sampai kelas 6 itu masuk jam 7 sampai 5:30. Jadi
Gua sebelum pulang itu permisi ke toilet sama guru. Permisi ke toilet. Jadi pas gua ke toilet itu ini gua ngelihat anak kecil di samping gua. Ketika gua lagi buang air kecil, di samping gua tuh merah banget. Ya karena gua masih kecil, gua pikir kan itu dia kayak main panas atau apa gitu kan. Warga-warga sekitar yang lagi main sore, terus badannya tiba-tiba merah gitu. Itu persis banget kayak Hellboy loh. Cuman nggak ada tanduknya aja. Sumpah lu. Serius gua. Itu waktu kecil lu nemu itu kecil. sosok anak kecil. Iya, ketika SD. Nah di situ gua tuh memang benar-benar kayak perut gua tuh dihantam Sama anak kecil itu. Iya. Terus selama 2 bulan, setelah itu 2 bulan gua nggak bisa bergerak. Gua kayak jalan pun nggak bisa. Perut gua nih buncit tapi isinya air. Terus gua ke rumah sakit, gua sehat walafiat, nggak ada penyakit sama sekali. Dari penilaian dokter, dari sisi medis, Iya, lu nggak ada penyakit sakit apapun. Nggak ada. Dan di saat lu tahu itu isinya air semua, itu dari mana? Isinya air semua karena gue pegang gitu. Oh iya. Kan gue pegang sendiri perut gue. Ya mungkin dari apa yang lu rasain, mungkin itu ada goncangan-goncangan Iya, goncangan air gitu terasa ya. gitu. Juga ya. Dan di situ Padahal gue nggak ada minum, nggak ada makan loh, karena nggak bisa nelan. bener-bener nggak bisa. Nggak bisa nelan sama sekali. Nah, di saat lu ketemu anak kecil itu, kenapa dia tiba-tiba ngehantam? Itu kelas berapa SD sih kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu kelas 3. Kelas 3 Kelas SD. 3. Gila. Gue kalau misalnya lu nanya gitu, mungkin gue sekarang udah tahu jawabannya sih gitu kan. Gue tanya juga sama dia, lu ngapa ngantem gue? Sampai sekarang gue nggak jumpa itu sama makhluk yang kayak gitu, nggak jumpa lagi gitu. Makanya gue tuh kayak, gue sampai detik itu ketika gue lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali, dibuat makhluk-makhluk seperti itu, di situ gue dendam. Di situ gue dendam, dan gue suka kayak dari kecil itu gue suka pergi ke tempat-tempat yang sepi, kayak ke kuburan sendiri jalan, terus kayak ke gedung-gedung kosong sendiri. Terus yang gobloknya gue sebenarnya ada lagi sih, gue kesana sendiri waktu kecil, saking mungkin dendamnya karena anak kecil kan, masih apinya berkuar-kuar gitu, panasnya, emosinya gitu. Gue pergi ke situ sendiri, gue tantangin itu yang gedung itu, nggak tahu gue ngapain, teriak-teriak sendiri. Itu umur berapa lo, Cong? Itu ketika gue udah sembuh, baru-baru bener sembuh. Berarti masih di Masih kelas SD yang juga. sama. Iya. Gila ya. SD dia udah kelebihan ya, sujuran kayaknya. Berarti gak ada takut-takutnya Bang? Ini udah nggak ada takut-takutnya. Mungkin pengalaman horor yang ya udah bisa disebut kerupuk. Dia sekali ketemu tuh udah langsung Hellboy. Hellboy. Gue yakin itu tuh anak kecil itu tuh dia saingan lu di saat waktu lahir. Kenapa dia punya dendam ke lu dan dia langsung hantam? Awalnya tuh dia yang mau lahir duluan. Cuman lu nyalip beda setar ya kan. Akhirnya lu lahir dan si Hellboy itu kalah. Bisa jadi lah, bisa jadi, gue nggak tahu ya. Cuman oke, setelah lu ingat lo ya, selalu ingat dan lu jalan-jalan ke kuburan. Tujuan lu tuh apa? Emang bener-bener pengen minta si sosok itu datang lagi atau emang? Iya, gitu. Gue pengen kayak jumpa lagi, ya udah baku hantam gitu sama gue gitu. Kemarin gue mikirnya itu karena ya mungkin orang yang warga sekitar numpang pakai toilet sekolah gitu kan. Karena kan sekolahnya juga dekat sama rumah warga gitu. Gabung lah gitu sama rumah warga. Jadi gue pikir anak kecil yang numpang di toilet itu gitu, warga di situ gitu. Ya udah, ini ternyata gue dihantam gitu sampai gue kalau nggak salah gue pingsan selama berapa jam di toilet itu. Dan lu ada yang nemuin lu pingsan itu siapa? Itu guru gue. Guru. Iya. Karena dipikirnya gue pulang duluan, tapi tas gue masih ada di dalam kelas gitu. Dan di saat guru lu nemu, lu nyerita apa ke guru lu? Nggak bisa ngomong gue sama sekali. Gak bisa ngomong Nggak sama bisa sekali, dan sekali. emang kata lu tuh bener-bener lumpuh. Iya. Gue Di saat masih kecil. Iya. Beban ini apa ya? ini gue yakin beban hidupnya dia berat banget ya. Masih kecil aja udah udah dibungkam. Udah nggak boleh bercerita, langsung dikasih cacat pingsan lah. Nggak usah itu. Lu percaya gak? Apa tuh? Gue kecil pas baru lahir, bukan kecil ya, pas baru lahir gue
di vonis dokter gue udah nggak ada nyawa lagi. Baru lahir banget tuh, gue udah nggak ada nyawa lagi. Waktu ibu nyokap lu cerita atau Nyokap gue cerita sendiri. Gue baru lahir tuh gue nggak ada nyawa. Gue selama berapa bulan tuh nggak nangis, nggak ada denyut nyadi, nggak ada detak jantung. Badan gue tuh kayak Hulk. Lu tau Hulk? Hijau. Nah badan gue tuh hijau banget. serius? Di umur berapa kata nyokap gue tuh baru hilang dan sisa di tangan kiri gue yang ini, di tapak ini. Habis itu udah hilang total sampai sekarang. Dari kecil gue bukan di mute aja, dari lahir gue udah di mute gitu. Di mute sama nyawa-nyawa. Oke Ceng, selain itu nih ya, setelah pengalaman itu mungkin dari situ lu nemuin kayak kisah-kisah yang lebih menarik lagi, kayak kisah-kisah yang lebih horor lagi yang bikin lu sampai sekarang tuh nggak lupa apa tuh Cong? Ada nggak? Ada Dari lu niat punya balas dendam pengen nemuin makhluk itu. yang Dan di situ lu ngerasa lu indigo nggak sih? enggak, Nggak. gue nggak percaya indigo soalnya. Iya. Terus Ada ya momen yang memang nggak bisa gue lupakan. Itu gue sering pengen banget, banyak orang yang pengen nyantet gue. Tapi sampai sekarang gue bingung gitu. kenapa? Gue nggak mati-mati. Nggak ada paku dalam perut gue. Tenanan. Oh tenan. Oh tenang. Oh tenang gitu. Enggak ya, aku yang itu tahu. Oh tenang, itu kan maksudnya tuh aku pengen nanya itu tuh beneran ya kan. Itu ketika gue lagi explore di Jeruk Purut ceritanya. TPU Jeruk Purut. Berarti lu udah melalui beberapa proses lah ya setelah itu. Berarti udah lu udah ke mode, bukan ke masuk ke mode tapi lebih ke udah beranjak dewasa lebih. Oh ya, itu udah. Ini cerita ketika udah di dunia, gue ada di dunia explore lah. Udah beranjak dewasa. Sebelum gue disantet, gue juga pas explore tuh pernah dipukulin orang. Kenapa? Kayak gitu hal biasa lah. Kamu juga sering kalau itu. Masuk keluarga, saya udah izin kok Pak ke Pak RT. Saya RT, saya gak ketemu sama kamu. Dia apa? Itu sering banget. Jadi Ini kisah horornya apa sih? Dari tadi gue belum nemu loh kisah horornya dia ini. lu mau tahu cerita kisah horor gue? Sulit, serius. Jadi gini, yang kayak cerita ini ketika gue lagi explore di TPU Jeruk Purut. Oke. Jadi itu kan ada nih pohon yang beringin yang benar-benar kata orang tuh jangan diapain lah, jangan ditendang, jangan disompral di sana gitu. Nah, gue kan orangnya yang anti dengan hal seperti itu. Masa ya mohon bukan maksudnya gue nih kayak gue lebih baik atau enggak ya gitu. Gue juga belum tentu baik, cuman maksudnya masa perintah jin kita patuhi sih gitu kan. Betul. Jadi gue kencingin pohon tuh. Itu jadi marah. lu emang maksud lu kencingin pohon atau kencingin kuburan? Pohon. Gue Pohon. kalau di kuburan gue sama sekali nggak pernah mau nyorot itu batu nisan, nggak pernah sama Betul, sekali. itu etika jatuhnya. Etika. Satu lagi untuk ngelangkain kuburan juga gue enggak. Karena ya gue explore tuh selalu kalau di kuburan ya, khususnya kuburan, gue selalu kayak nyorotnya yang bagian pohon-pohon aja gitu. Atau objek-objek yang tidak bikin kontra. Ya betul. Intinya itu kita pun meskipun sering eksplorasi ke tempat-tempat horor atau tempat angker, kalau kita nemu kuburan, tolong jaga attitude kita Iya, lah. benar. Jaga attitude kalian nih, buat kalian semua explorer nih ya, khususnya ya mereka-mereka yang sering bermain di makam. Kalau kita sih lebih ngurangin di makam ya. Iya. Nggak ada di makam. Sebenarnya gue nggak suka sih di makam gitu. Coba aja. Padahal nggak keinjak ini apa? Kuburannya dibilang keinjak gitu kan. Iya. Padahal iya. Gue nginjak apa lagi kalau nggak nginjak tanah gitu kan. Kuburan juga dari tanah Iya. gitu. Ya, intinya kan itu tempat berpulangnya kita kan. Coba. Iya. Sedikit intermezzo ya. Terus lanjut lagi cerita lu. Jadi ada yang nonton kan, gue live streaming itu, live streaming. Jadi itu ada beberapa yang memang kesal sama gue gara-gara gue kencingin tuh pohon yang dibilang katanya tuh sakral. Pohon kok sakral sih, kan kita nanam gitu kan. Nah ya udah, katanya mau nyantet gue jam 8 pagi, gue udah nggak ada nyawa.
Yang bodohnya gue turutin gitu. Gue live streaming sampai pagi jam 8 gue tungguin gitu kan. Padahal besoknya gue ada acara lagi gitu jalan paginya juga gitu. Ya udah gue di acara itu mata gue merah-merah ngantuk gara-gara gue nunggu santet doang gitu. Dan akhirnya nggak ada. Nah, akhirnya gue nggak ada sehat apapun. walafiat sampai sekarang. Gak berapa banyak sih yang kayak DM pribadi mau nyantet gue, katanya mau cari gue. Kalau jumpa ya gue hilang gitu. Gak ada sih. Jadi Ada orang yang nyantet tapi dia ngasih jadwal setelah jam 8 kamu bakalan hilang nyawanya. Lah gue bangun jam 8:15 dapat nyawa yang baru. ini goblok cerita emang. Maksudnya emang gue agak sedikit miris ya dengan yang namanya santet. Bukan gue nggak percaya juga, tapi lebih ke banyak yang menyalahgunakannya. ya Banyak yang menyalahgunakannya. Cuman kan kalau hal seperti itu menurut gue sih gini ya. Itu tergantung kepribadian masing-masing sih, ya kan? Kembali ke pribadi masing-masing, mau percaya bebas ya, mau percaya juga enggak. Iya, percaya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan, makro gitu. Benar nggak? Jadi ceritanya nih gimana nih? Gue belum dapet nih poin dari ceritamu. Jadi Kalau lu nyari horor di gua nih sulit. Oke, gini deh. Gue bakalan ngambil dari nilai budaya lu lah ya. Oh, budaya, oke. Hodam, dari masalah hodam. Oke, kita di sini ngomongin masalah percaya nggak percaya. Buat kalian yang mau percaya, silakan. Yang nggak percaya, kalian boleh mempunyai pendapat sendiri. Dan di sini setahu gua Acong ini dia mempunyai hodam. Betul. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ada yang jaga lah yang mungkin ya. Tapi bukan Udin. Udin. Iya. Bapak gua Udin sih. Oke. Namanya tuh Sugan. Mungkin bukan kita yang ngasih nama, bukan dia yang beri nama, tapi banyak orang yang memberi nama karena hodam itu bisa disebut menghibur ya. Iya. Jadi kayak ya seperti itulah. Dan lu dapat itu dari Jaran Kepang. Ya, dari lu belajar lumping. Jaran Kepang nih, buat kalian yang nggak tahu, Jaran Kepang itu kuda lumping. Nah, Acong, gue gak mau bercerita, tapi gue pengen Acong yang bercerita langsung nih dari berawal dia belajar Jaran Kepang. Apa sih tujuannya sampai ujungnya tuh dia mempunyai salah satu sosok yang bisa disebut hodamnya tuh Kerapi, bener gak? Ya seperti itulah bisa seperti dibilang. itu. Nah, gue pengen denger ceritanya seperti itu. Kayaknya lumayan menarik nih teman-teman ya. Untuk kita Mulai dari mana nih? Mulai dari lu tertarik dengan yang namanya Jaran Kepang. Sebenarnya kalau dibilang tertarik sih enggak ya. Enggak, tapi gue penasaran. Oke. Jadi gue nih orangnya nggak mau langsung bilang kalau itu bohong. Jadi gue coba dulu di diri gue gitu. Ini beneran nggak gitu kan? Jadi gue penasaran, awalnya cuma penasaran doang. Jadi malam itu gue tes, gue coba. Itu gue benar-benar ketika gue lagi bahasa gue dulu di sana lah ya, kayak fokus gitu ya. Ketika gue lagi fokus tuh tiba-tiba kayak di pikiran gue nih lagi di tempat yang putih banget. Itu serius, gue alamin, gue nggak bohong sama sekali. Itu setelah lu Jaran Kepang atau sebelum? Ini pertama kali gue mau masuk ikut di situ. Itu tuh putih banget dan anginnya tuh kayak angin pantai sepoi-sepoi, enak banget di situ. Gue tidur tenang, kayak nggak ada beban sama sekali hidup gue gitu. Nah tapi teman gue bilang gue ini nangis-nangis, ketawa nangis-nangis sendiri gitu. Jadi gue bingung, sedangkan gue kayak lagi di tempat yang benar-benar tuh putih banget gitu. Jadi kayak enak banget lah. Jadi gue tidur di sana. Terus tapi teman gue bilang gue nih lagi nangis ketawa. Katanya kayak masuk kunti gitu katanya. Ya gue nggak percaya, tetap nggak percaya. Belum percaya gue di sana gitu. Masih belum percaya karena gue kayak nggak belum, masih 30% lah gitu kayak gitu kepercayaan gue gitu. Akhirnya ya udah, besoknya gue datang lagi untuk buktiin sama hilangkan penasaran gue. Nah di situ memang benar-benar kayak gue itu hilang sadar. Intinya lu tahu, pengen memastiin kalau itu tuh emang benar-benar hilang kesadaran di saat pertama itu. Gue itu memang benar-benar hilang sadar. Oke. Di hari kedua lu ngebuktiin dan
Dan di situ di videoin sama teman gue, mungkin videonya juga udah lama banget ya karena berapa tahun yang lalu itu kan. Di videoin gue itu tuh kayak nari perwayangan gitu. Nari Ya wayang. sedangkan gue badan kaku banget loh. Dan sedangkan lu tuh gak bener-bener gak bisa nari. Nggak bisa. Gue nggak bisa nari, badan gue kaku banget gitu. Itu lentur banget gue di videonya itu. Kesadaran lu berapa persen saat itu? Itu benar-benar nggak sadar gue. Bener-bener gak sadar. Bener-bener Dan nggak lu sadar. tuh gak tahu apa yang lu lakuin. Nggak tahu. Lu Gua berasa bang- tidur berarti ya? Berasa tidur. Berasa kayak ya udah tidur plong gitu aja. Memang benar-benar nggak ada gue tahu apa-apa gitu. Terus Akhirnya ya udah gue di situ kayak masa iya sih gitu kan. Tapi gue masih kayak bertanya-tanya gitu. Belum di situ gue belum percaya betul gitu. Belum percaya 100%, tapi gue masih bertanya sama diri gue. Masa iya sih? Ini benar gitu kan. Gue bertanya terus, masa iya sih? Besok gue datang lagi, masih seperti itu hari ketiga. Dan malamnya itu gue mimpi karena gue memang nggak percaya, belum percaya 100%. Gue mimpi kayak didatangin sama kayak makhluk-makhluk seperti itulah gitu. Kayak bahwasanya tuh mereka tuh mau bilang kalau mereka tuh ada gitu. makhluknya tuh sosoknya seperti apa Cong yang lu lihat? Nah kalau ini hewan Hewan. kayak monyet sih, cuman gede, datang. Jadi itu memang benar-benar gue takut banget. Soalnya ini bebas ya, mau percaya atau enggak itu bebas ya. Cuman ini pengalaman gue dan yang gue alami di hidup gue gitu. Jadi pas dia datang, matanya merah, itu tuh dia mukul tanah, nembus tangannya. Jadi gue takut kan. Ya walaupun ya gue nggak tahu itu mimpi atau enggak, gue nggak tahu. Tapi gue memang benar takut di situ. Di situ akhirnya memang gue kebangun, keringat ceceran banyak keringat gue gitu. Akhirnya udah di situ gue dalamin akhirnya ya sampai sekarang ini. Persyaratannya tuh yang lu rasain di saat jalan kepang itu tuh gimana Cong? Rasain apa gimana sih? Kayak ya yang lu alamin tuh apa aja tuh proses yang lu lakuin tuh? Banyak sih prosesnya tuh. Kayak gue kalau misalnya emosi itu biasa dulu sebelum gue kayak gitu tuh emosi gue kan masih kayak normal gitu kan. Ketika misalnya bercanda sama teman yang kalau misalnya kayak apa kita masih bisa tahan gitu kan. Yang teman berlebihan bercanda kita masih bisa tahan. Tapi ketika gue seperti gue pelajari hal seperti itu, emosi gue tuh udah nggak kayak gue gitu. Jadi ada yang nggak ketahan lah, jadi nggak ketahan. bisa Jadi ditahan. kayak badan gue bener-bener panas. Badan gue tuh bukan maksudnya gue emosi panas ke teman gue, enggak. Tapi badan gue yang panas. Badan gue panas itu kayak pengen ngantam ini teman gue. Cuman biasa gue nggak pernah kayak gitu kan. Ringan tangan nggak pernah gitu. Tiba-tiba kayak kok jadi gini ya gitu. Sampai ada teman gue, dia punya nyokapnya ini kan kayak orang bisa juga gitu, dikenal juga di tempat dia tinggal gitu. Ketika gue datang di situ, itu nyokapnya bilang sama gue, ngapain sih belajar gitu? Padahal gue nggak ada cerita loh sama teman gue sama nyokapnya. Tiba-tiba nyokapnya bilang, ngapain sih belajar gitu? Ya, gue kaget lah. Belajar apa bu? Udah jangan pura-pura nggak tahu. Ngapain belajar kayak gitu? Kalau kesini jangan bawa mereka ya. Kalau mau main-main kesini jangan bawa mereka. Sendiri aja datang sini. Gue baru maksudnya baru banget di hal seperti itu. Tiba-tiba dibilang jangan bawa mereka, bawa siapa gue? Sedangkan lu sendiri nggak sadar apa yang lu bawa. Dan lu sebenarnya gue nggak bawa siapa sih? Gue Sedangkan di sini cuma jalan. Gue aja dibawa anaknya gitu. Iya. Nah, gue menarik nih. Dari situ lu sadar bahwa diri lu tuh nggak sendiri. Nggak sendiri. Di saat lu udah ngikutin jalan kepang. Iya, karena gue makin percaya ketika nyokap teman gue itu ngomong gitu. Itu dia memang terkenal banget lah dia. Dia ngomong, ngapain sih belajar gitu? Terus kalau mau main kesini jangan bawa mereka ya, sendiri aja datang kesini. Gue kaget sumpah. Setelah lu penasaran itu, lu tahu nggak apa yang jagain lu, apa yang ngikutin lu? Lu penasaran nggak kayak lu misalkan nanya ke guru jaran kepang atau teman-teman jaran kepang? Iya penasaran sih, cuman kalau gua cerita ini jujur mohon maaf nih ya, bukan gua nggak mau cerita nih mah, cuman kayak kalau gua cerita nih kayak
Nggak etis atau Iya. gimana? Sensitif atau Sensitif lah gitu. Oke. Ya jadi kayaknya gue ini kalau gue ini yang ini pertanyaan ini gue keep dulu lah gitu. Oke, nggak apa-apa. Slow. Soalnya lu paham kan orang yang ngaku dukun ditangkap dan didenda 200. Iya betul. Lu bisik-bisik. Dia bisik-bisik tapi tetap kedenger ya. Ya intinya kita bikin bahasa baru ya. Kita dukta. Dukta, oke. Dukun cinta. Nah, enggak. Ya intinya lu gak tahu alasan lo. Dan di situ lu ngerasa makin meningkat lah kepercayaan lu dengan Jaran Kepang. Iya. Udah berapa persen setelah? Setelah itu udah 85% gue. 85%. Dan di situ lu udah sadar adanya Khodam. Udah. Khodam atau penjaga lu? Karena gue sadar kayak mereka itu pertama yang teman nyokap gue ngomong gitu. Kedua kayak gue tuh badan gue tuh memang kayak berat banget. Tapi ketika gue bawa, ya mohon maaf boleh sih. Ketika gue bawa sholat itu badan gue ringan. Maksudnya tuh kayak ya pernah kayak guru gue bilang bawa sholat aja, mereka tuh tenang kok. Misalnya kalau kita sholat gitu. Jadi mereka tuh kayak pengen kita nih beribadah gitu katanya. Nah, jadi pas gue bawa sholat tuh memang benar ringan. Ringan dan memang kayak enak gitu. Kalau gue kayak ya anak muda lah gitu kan. Iya. Nakal-nakalnya anak muda gitu. Gue nggak ngerti sih nakalnya kayak gimana. Karena lu udah tua ya. Jadi itu badan gue tuh memang terasa panas gitu. Iya sih. Kayak disiksa mereka gitu. Berarti positif lah ya apa yang lu dapat dari Jaran Kepang ini. Alhamdulillah positif sih. Positif. Cuman guanya aja yang nakal gitu. Ya gue tahu. Gue kan lagi ngebanggain Khodam lu bukan lu. Lu nakal ya gue bodoh. Makanya gue langsung bilangin aja daripada gue dijatuhin dulu gitu. Nah di kan. situ nah di situ tuh lu bisa mulai tahu Khodam lu tuh apa, dari mana tuh? Itu pertama dari mimpi-mimpi. Oke, bisa ceritain. Jadi setiap mimpi gue ini kayak gue nih dulu itu mimpi tuh cuman di awal bulan, di pertengahan bulan, sama di akhir bulan, cuman 3 kali aja. Udah kayak ini ya, cicilan speed. Iya. Kita nggak di endorse ya. Itu gue dulu banget tuh gue karena ikut dunia seperti itu, mimpi gue tuh cuma 1 bulan tuh cuma 3 kali doang, di awal, pertengahan, di akhir. Gila, ada Nah, tenornya ya. Selebihnya dalam hari-hari lainnya itu gue nggak pernah ada mimpi. Gue tidurnya hitam doang udah, pelong aja, bangun tidur udah gitu doang. Nah dari 3 hari mimpi itu tuh lu mimpi apa tuh dapat? Nah mimpi itu kayak kadang ada bapak-bapak datang ke gua kayak ngasih cerahan lah ke gua yang baik, yang benar, ini pokoknya serba putih mereka gitu. Tapi yang gue heran di mimpi gue nih, gue selalu pakai pakaian hitam. Nah gue heran di situ. Saya habis itu kayak ada binatang-binatang juga yang datang, binatang-binatang. Nah pernah sekali ini mimpi yang nggak pernah gue lupain sama sekali nih. Mimpi yang banget gue nggak pernah lupain sama sekali. Ketika gue tuh memang benar-benar kayak banyak ngelakuin hal-hal yang nggak benar lah gitu ya. Ya Maksiat bisa disebut. maksiat lah gitu. Ya kan maksiat itu bukan berarti hal yang iya, aja, gitu tapi kan kan. hal-hal yang emang Ya, melanggar lah ya. ya melanggar etika gitu ya. Ketika termasuk maksiat juga. Jadi gue balik ke rumah. Hmm. Tuh benar-benar tidur. Gue balik dan tidur. Terus gue tuh mimpi gue lagi di suatu bukit. Jadi gue nih tinggal di bukit itu dan gue tempat tinggal gue nih gubuk sepetak doang. Gubuk doang gitu aja. Jadi ketika gue lagi tidur di gubuk itu, datang tujuh bapak-bapak atau kayak bisa dibilang kayak kiai gitulah ya. Soalnya mereka tuh pakai sorban serba putih, pakai bambu, dobrak pintu gubuk gue itu, terus nusuk gue pakai bambu runcing dan mengucapkan Allahu Akbar.
di situ gue langsung takut, kebangun gue. Kayaknya udah halal banget gue dibunuh kayak mungkin gitu kan. Ini babi haram. Tidak. Ya oke, setelah itu lu bangun. Dan lu pikir apa tuh? Apa yang lu pikirin setelah lu dapat mimpi itu? Gue takut banget di situ. Tapi yang gobloknya gue pas gue untuk ngilangin takut, gue bukan kayak beribadah, tapi gue minum lagi gitu. Oke. Dasar tidak tahu diri. Nanti bakalan dapet yang lebih sakit. Nah, jangan bambu lagi ya Pak Kiai. Langsung tapal kuda. Oke, bercanda. Oke, skip langsung gimana tuh habis itu tuh? Lu masih tetap dengan kelakuan lu? Iya, masih tetap dengan itu karakter gue lah. Ya gue orang keras kepala sih gitu. Iya. Terus ya udah. Cuman sampai situ doang sih mimpi gue yang itu. Yang perasaan nggak bisa mimpi gue lu lupa. tadi tuh ada banyak. Nah, kan gue bertanya. Ya maksudnya banyak, tapi kebanyakannya itu sama seperti itu semua gitu. Dibunuh. Bukan, kalau itu cuman kalau nggak salah itu cuman bisa dihitung 3 kali kalau nggak salah sampai sekarang. Anda tidak kapok, nah. Saya tusuk dengan bambu. Besoknya ngelakuin lagi. Saya kasih tapal kuda. Intinya dari situ gue masih belum dapat nih apa yang lu dapat kayak dari Horor gua ya, horor di kisah hidup gua gitu. nggak horornya sih, cuman gue kan tadi bertanya dari Hodam apa yang lu dapat dari Jaran Kepang itu sendiri, ya kan? Dan mimpi yang lu dapat itu dari Jaran Kepang. Iya. Betul. Iya. Nah, sekarang lu juga mempunyai satu sosok penjaga yang ibaratkan nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Iya. Nah, itu lu dapat dari mana? Dari mimpi kah atau dari itu memang satu di Jalan Kepang juga. dari Jaran Sama. Kepang? Yang biasa gua, yang sekarang gua dikenal sebagai dia gitu malah gitu kan. Gua numpang hidup nih sama dia nih. Saya dari tadi nanya itu. Sebenarnya saya juga mungkin itu. Tapi kenapa jadi ditusuk ya? Kan Anda nanya mimpi, Bapak. Oh iya Oke. benar. Oke, jadi gimana tuh? Di saat Jaran Kepang lu nemu ya, tapi lu dapetin satu. Iya. Bukan penjaga apa itu sih, gimana? dikasih kayak guru gua ngasih gitu. Diturunin berarti. Iya, sebenarnya setiap pemainnya Kepang tuh pasti ada punya kayak monyet gitu. Hampir dari semua Jaran Kepang. Iya. Padahal kan Jaran Kepang itu identiknya kuda lumping. Kenapa Iya. nggak dapatnya kuda? Udah kan nggak mungkin bisa ngelucu-ngelucu kayak gitu ya. Iya betul. Ya kan logikanya. Ya identik buat ngehibur tuh kayak topeng monyet pasti Iya. monyet ya kan. Iya, gitu. Berarti monyet. Tapi katanya tuh Tunggu yang lu, gua tahu. lu kok berapa sebelum monyet mandang ke gua sih? Ya gue tuh kayak nggak bisa ngebedain mana lu mana monyet. Karena banyak penonton juga di sini yang mungkin kenal Acong gitu. Mungkin yang mengenal Acong udah bukan Acongnya lagi, tapi lebih ke si Sugannya. Sabar ya Gan. Nggak. Nah di situ lu udah diturunin sama guru lu dan setelah lu dapetin itu lu ngerasa anjir gue ada yang jaga nih, gue bakalan songong. Saya mau cari kayak yang kemarin nusuk. Kagak. Dalam mimpi ya. Kagak. Soalnya gue tuh pakai kayak gitu tuh karena gue kan ya keliling kan. Sekarang hidup gue nih kan musafir ya. Gue kemana-mana gitu kan. Gue nggak punya tempat tinggal yang tetap gitu. Ya nomaden. Gimana? Nomaden lah. Iya. Pithecanthropus. terus. Jadi gue cuman pakai itu cuma untuk yang lindungin ketika mungkin ada yang mau nyerang gua atau apa, ada yang mau niat jahat sama gua, ya gua pakai cuma untuk itu doang. Kalau untuk kayak gua bakal bantai semua orang sih, enggak. Gua ini bantai orang. Padahal yang lu punya monyet penghibur. Tapi gua bakalan masukin salah satu footage-nya mungkin ya. Iya. Dia nih kebal dibakar. Oh enggak, bukan gua. Iya maksudnya bukan lu. Iya. Tapi kan raganya raga lu kan. Ya raga-raga Di gua. saat itu raganya dia, padahal kita bakar, itu dia nggak ngerasa kepanasan sama sekali. Dia makan bara, terus bahkan ngerokok pun satu bunderan ini nggak tahu berapa biji dia isep semuanya sekaligus. Gua kasihan sebenarnya ngeliat lu, Cong. Ngeliat lu, padahal mungkin penjaga lu yang Iya, bukan gua.
ngendaliin. Tapi apa itu berpengaruh sama lu? Di saat Enggak dia sih. makan kaca, makan bara, terus dia mandi bara, dibakar kayak gitu, lu ngerasa sakit setelahnya nggak sih? Enggak. Bener-bener nggak sama sekali. Cuman bekas luka aja. Tapi kalau sakitnya nggak ada. Ini kayak gini nih. Jadi kan ini banyak nih luka-luka di tangan gue nih. Di badan gue juga ada luka bakar juga banyak. Nah gue tuh cuman males bekas lukanya doang. Kalau rasa sakit nggak ada gitu sama sekali, nggak ada sama sekali. Jadi gue nutup ini, gue tutup ini pakai ini karena banyak luka bakar juga di sini. Dan emang bener ya, mungkin ya karena gue ngeliat sendiri kalau orang normal tuh dibakar api tuh dari deket aja beberapa detik tuh udah pasti refleks lah orang, meskipun sadar nggak sadar. Orang yang kebal pun yang nggak sadar biasanya dia langsung angkat tangannya karena tahu dia tuh kena panas kan. Tapi bukan gue ya, sekali lagi bukan gue ya. Bukan gue ya. Lu. Ya gue gak ngomongin lu lah. Iya. Ya lu ada spesial tapi bukan di sini. Ini ngomongin, gue lagi ngagumin sosok yang menjaga lu. Oke. Gitu. Lu ngagumin gue. Kan tadi udah. Oh iya, oke. Setengah jam gue ngobrol sama lu. Oke. Sampai mimpi-mimpi gue ini. Nah sekarang gue pengen ngambil sosok dari Sugan itu sendiri. Nah si Sugan ini, apakah lu sendiri yang memberi nama Sugan atau orang-orang sekitarnya yang terhibur, dan ada artinya nggak sih itu Sugan tuh? Jadi sebenarnya Sugan ini dikasih karena ini. Gue kan jarang kayak pagi ini kan tradisinya Jawa ya. Tradisinya Jawa. Gue sendiri orang Sumatera yang ikut itu jaranan. Jadi gue dikasih guru gue juga kayak monyet, katanya dari Sumatera. Jadi dikasih namanya Sumatera. Nah karena dia tuh sering bercanda, ada dulu yang orang apalah, ada udah kayak abang gua lah gitu ya, Bang Ringga namanya. Jadi sering main sama Sugan dulunya, bareng gitu sama Sugan sering. Jadi sering kayak bilang, sering diajarin lah cara bahasa manusia sama Bang Ringga ini. Jadi akhirnya dia nyebut dirinya tuh Gan. Gan tuh tau nggak apa? Apa tuh? Ganteng. Jadi Sugan itu Sumatera ganteng. Hodam itu. Ya dia nggak mau kalah gitu sama manusia. Iya gue pernah. Tapi kenapa dia ngasih nama gue Apan? Karena dia nggak mau. Dia maunya lihat teman-temannya tuh dia harus buruk gitu. Nah, dia harus lebih bagus daripada teman-temannya. Ya. Pan. Iya oke. Berarti nanti kita bakalan kasih sedikit cerita footage Sugan itu sendiri. Dan oke gitu, segitu aja mungkin ya Cong ya. Cerita kelar kita kali ini. Iya kelar. Udah. Lu ada cerita lagi nggak? Kagak. Sebenarnya banyak sih. Kenapa lu masih nanya kelar? Hah? Kenapa lu masih nanya kelar atau nggak ada? Emang lu masih ada cerita lagi? Ada gitu. Kalau gue sebenarnya masih banyak cerita, cuman bukan buat lu. Ntar gue mintanya Sugan aja yang ngobrol lah. Hah? Maksudnya Sugan nih podcast gitu-gitu. Gue manggil kodam gue, lu manggil kodam lu. Tapi gue ada punya kodam baru sih. Mau nggak lu? Betul. Kodam batu. Anjing gimana? Coba bapak-bapak banget ya. Kenapa gue tadi nggak lu timpalin aja, padahal antara hodam ya kan, lu ngeluarin hodam, gue ngeluarin hodam. Lu ngobrolan tuh cuma kasih subtitle doang di bawah. Saya ojo ngono ya kan. Jin Jawa sama Jin Sunda ketemu udah nggak akan beres-beres tuh ngobrol. Oke teman-teman, gila ya, udah berapa ya? Udah setengah jam, hampir 1 jam mungkin ya kita ngobrol-ngobrol sama Acong nih. Ada berapa? Udah berapa menit? Setengah jam ya? Udah setengah jam juga kita ngobrol-ngobrol cerita tentang pengalaman yang gak horornya Acong. Iya karena lu tanya gue horor gak akan ada. Tapi lumayan horor sih menurut gue. Gila kalau lu masa kecil pernah ditonjok sama Hellboy dia. Terus tentang hodamnya dia yang ya terserah kepercayaan kalian sih ya, yang namanya hodam atau horin. Mungkin lu juga bisa jelasin nih Cong. Gue nggak tahu sih. Mungkin hodam aja sebut sih. Hodam iya. Ya mana tahu lu tahu. Nggak tahu sih gua. Perbedaannya hodam sama horin. Tahu sih, cuman panjang ntar. Ya nggak apa-apa, bagus. Maksudnya pesan dari lu lah sekali. Soalnya banyak versinya gitu. Hodam dan horin ini banyak versinya nah, gitu. Yang jadi lu tahu versi lu.
Kalau kata orang Khodam hanya pendamping, ya kan. Horin ini katanya seperti kembaran kita, gitu katanya. Dan banyak versi lainnya. Jadi ke gua kayak ya udah kita ke yang ngambil logikanya manusia aja, yang sering disebut aja Khodam aja udah. Iya. Gitu ya sih. Jadi itu mungkin salah satu bentuk kepercayaan jin yang udah kita yang kita ketahuin lah ya, Iya. yang kita ketahuin. Nah intinya bercerita tentang Khodam juga, yang Khodamnya Aceh yang bernama tadi Sugan ya kan, monyet api, monyet penghibur lah. Iya. Ya segitu aja lah ya podcast kita kali ini, Cong. Gila, thank you banget, Cong. Oke. Udah mau mampir ke Semarang. Oke, aduh, Apa tuh? jadi gua balik mana nih? Terserah. Lu gak usah balik dulu, tunggu dulu gua. Gua nggak tahu, gua mau kemana nih. Lu gak usah dulu. Bercanda. Ya udah lu di sini aja dulu. Jokes gua udah kayak bapak-bapak kan. Iya, iya. Oke teman-teman, buat kalian yang punya kisah-kisah horor atau kisah-kisah misteri lagi, kalian bisa kirim ke email yang ada di bawah ini. Kita bakalan langsung panggil dan kita bakalan ngobrol-ngobrol di sini. Jangan lupa kalian follow Instagram sama follow TikTok kita @pencari-demit. Oke, gua Abai pamit. Gua Acong pamit. Gua pamit juga. Iya, lu Oke. pamit lah. Gak sopan. Oh iya, Cong. Ada lagi. Ini satu pesan-pesan lah buat lu dari lu, satu pesan-pesan dari lu buat tim pencari demit nih setelah ini. Ini pesan apa nih? Ya pesan-pesan kan setelah setelah lu ngejalanin sama Waringga, terus buat penonton tim pencari demit ntar ke depannya kita bakalan nemenin. Oke, jadi buat wakersnya Waringga, gue wakilin Waringga, Reza, dan gue sendiri. Kita mungkin sudah mulai tua, jadi mungkin nggak terjun lagi ke dunia explore. Jadi oke, serius gua. Jadi channel ini bakal dilanjutkan sama Tim pencari demit, dan bakal malam-malam kalian bakal ditemankan sama tim pencari demit. Ya, pesan-pesan dari lu ya apa? pesan-pesan gue terus aja maju. Udah gitu aja sih. Gue nggak punya motivasi soalnya hidup gue gitu. Iya lah. Iya. Motivasi kita apa? Tetaplah hidup walaupun nggak berguna. Betul gitu. sekali. Iya. Oke, segitu aja. Gua Abai, tim pencari demit, pamit. Bye bye.